Satu orang mengeluh katanya kok nggak bisa ya. Mohon izin agak terlambat karena dokter Evi barusan mengabari bahwa beliau baru saja harus ngurus kembar siam yang meninggal satu. Tapi ini lagi mau didelegasikan. Dokter Evi. Untuk Romo dan Ibu, kita sudah live broadcast untuk Zoom dan YouTube-nya. Oke, Dokter Evi sudah siap, bisa dimulai, Romo? Bentar ya. Katanya ada sambutan, ada doa atau apa tadi? Iya, Romo. Kalau memang nanti sudah siap semua, saya akan membuka acara, lalu nanti saya akan sampaikan nanti pembukaan, lalu nanti ke sambutan untuk Pak Romanus, dari Pak Romanus. Setelah itu nanti saya berikan waktu kepada Romo Ari selaku moderator. Nanti baru setelah itu Romo Ari, Romo Greg, dan Dr. Evi akan coba sharing di situ. Seperti itu Romo Greg. Kalau memang sudah siap, nanti saya akan membuka acara. Sudah, silakan. Sudah? Iya, baik. Saya akan buka acaranya. Oke ya. Selamat malam semua. Selamat datang di webinar seri Stikom Yosudarso sesi kelima. Sebelumnya, saya ingin menyapa dulu para peserta yang sudah mendaftar dan bergabung di Zoom webinar malam ini. Saya juga ingin menyapa kepada seluruh peserta yang bergabung melalui live streaming di YouTube channel Stikom Yosudarso. Terima kasih sudah bergabung dengan webinar Mengabdi secara Kreatif dan Hidup Bahagia di Masa Pandemi. Perkenalkan, saya Rosalina Yani dan saya akan memandu acara webinar ini sampai kurang lebih 2 jam ke depan. Sebelum kita berbincang-bincang dengan para narasumber kita yang sangat inspiratif pada malam hari ini, saya akan menginformasikan dulu beberapa hal dan sistem yang perlu diperhatikan selama webinar ini berjalan sampai kurang lebih 2 jam ke depan. Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran diskusi, untuk fitur audio dan video seluruh peserta di Zoom webinar akan kami nonaktifkan. Lalu, webinar Stikom Yosudarso sesi kelima ini juga akan disiarkan melalui channel YouTube Stikom Yosudarso. Peserta yang bergabung melalui Zoom webinar dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom question dan answer di aplikasi Zoom secara langsung. Jangan lupa dengan mencantumkan nama dan afiliasi organisasi kampus atau tempat Anda bekerja. Nah, jika nanti ada pertanyaan yang ditujukan ke spesifik narasumber tertentu, bisa juga langsung dilayangkan. Pertanyaan dapat diajukan kapan saja, tidak perlu menunggu sampai narasumber selesai memberikan sharing mereka. Tetapi, pertanyaan baru akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab narasumber pada sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, untuk e-sertifikat bagi yang sudah melakukan registrasi akan dikirimkan melalui email masing-masing yang terdaftar. Selambat-lambatnya 7 hari kerja terhitung dari setelah selesai acara webinar ini. Nah, kalau begitu kita akan segera mulai saja webinar kali ini, di mana kita akan segera berbincang-bincang dan mendengarkan secara langsung sharing pengalaman dengan para narasumber kita.
Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu para narasumber yang pastinya nanti akan memberikan sharing pengalaman mereka yang tentunya menarik untuk kita semua. Sudah hadir bersama kita Romo Gregorius Sutomo SY. Beliau merupakan pengajar di East Asian Institute di Manila. Selamat malam Romo Greg. Selamat malam. Oke, bagaimana Romo kabarnya? Ya, lumayan. Oke, selanjutnya saya akan menyapa narasumber kedua kita. Narasumber kedua kita Dr. Evi Susanti. Beliau ini seorang dokter spesialis anak di RSUD Batang. Selamat malam Dr. Evi. Malam, Mbak. Oke. Dan berikutnya saya akan menyapa moderator kita di webinar sesi kelima ini, Romo Antonius Ari Setiawan. Beliau adalah dosen Stikom Yosudarso. Selamat malam Romo Ari. Malam. Oke, semua narasumber kita telah hadir dan kita segera akan memulai webinar pada malam hari ini. Saya juga ingin menyapa kepada Ketua Stikom Yosudarso yang sudah hadir bersama kita di webinar ini. Selamat malam Pak Romanus. Selamat malam Ibu Yani, selamat malam para peserta webinar, selamat malam para narasumber dan Romo Ari. Iya. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada Romo Ari selaku moderator untuk membawakan sesi bersama para narasumber kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Stikom Yosudarso kepada Bapak Romanus Edi Prabowo. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Yani selaku MC. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat bergabung di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso Webinar Series. Malam ini adalah webinar series nomor 5 dengan tema Mengabdi secara kreatif dan hidup bahagia di masa pandemi. Kami berbahagia sekali karena kami bisa menghadirkan pada malam ini narasumber kami yaitu Romo Greg Sutomo SY, Dr. Greg Sutomo ya. Bukan orang asing di Purwokerto saya kira ya Romo ya, karena pernah lama belajar S1-nya di Purwokerto. Dan saya kira juga banyak teman-teman di sini yang saat ini juga menyaksikan acara ini dan mungkin bisa melihat kembali wajah Romo Greg yang sekarang berada di Filipina di East Asian Pastoral Institute di Thomas Aquinas, ya, Manila. Dan kemudian saya juga sangat ingin mendengarkan sharing dari Dr. Evi Susanti, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Daerah Batang. Ya. Waktu kita bincang-bincang untuk memilih ide apa yang dimunculkan, saya kira ini adalah topik yang sangat menarik di era pandemi ini, karena dari sisi anak juga sesuatu yang termasuk rentan juga, sehingga banyak yang khawatir tentang kesehatan anak, juga nanti bagaimana kalau nanti sekolah dibuka untuk anak. Ya. Dan saya kira ini akan menjadi sharing yang akan menarik dan sungguh kita nantikan apa yang akan disampaikan oleh para narasumber. Tidak perlu panjang lebar, webinar ini juga nantinya akan tetap bisa diakses melalui kanal YouTube Stikom Yosudarso untuk bisa dilihat kembali, tidak hanya pada saat webinar malam ini. Saya kira itu saja. Selamat mengikuti webinar malam ini, Mengabdi secara kreatif dan hidup bahagia di masa pandemi. Ya, terima kasih kepada Bapak Romanus Edi Prabowo atas sambutannya. Selanjutnya, setelah itu kita akan langsung saja kepada Romo Ari selaku moderator untuk membawakan sesi bersama para narasumber, dan acara sepenuhnya saya serahkan kepada moderator. Kepada Romo Ari, saya persilahkan. Ibu Yani, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dua narasumber kita yang luar biasa ini. Romo Greg tadi sudah disinggung oleh Bapak Romanus, tapi perlu dikoreksi, bukan di Santo Thomas, tapi di Ateneo. Lalu
tinggal juga di EAPI, East Asian Pastoral Institute. Saya tidak asing dengan kamarnya Romo Greg itu. 5 tahun yang lalu ada di situ. Dan sekarang Romo Greg menjadi dosen pengajar. Ibu Evi juga lulusan Filipina. Maka kita dipertemukan di sini untuk bercerita bukan tentang Filipina, tetapi tentang sebuah pengalaman berharga dalam hidup yang membahagiakan. Nah, dinamika kita dalam seminar hari ini akan kita atur dengan TikTok, ya. Artinya tidak seperti webinar sebelum-sebelumnya yang pembicara cerita lalu kita tanggapi dengan secara intelektualis atau ilmiah, tetapi kita ingin berbagi pengalaman yang membahagiakan itu kayak apa dalam masa pandemi ini. Nah, saya akan memulai dengan sebuah kutipan yang pernah dilontarkan oleh seorang filsuf bernama Socrates. Hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak untuk diperjuangkan. Quote ini mengajak kita untuk melihat sejauh mana kemampuan kita merefleksi setiap pengalaman hidup akhirnya bermakna dan membawa suatu pesan tersendiri untuk kita jalani dalam langkah hidup berikutnya. Maka saya ingat persis ketika masih di seminari Mertoyudan, diajari bagaimana refleksi setiap hari. Nah, hari ini kita mau belajar berefleksi dari pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang telah dijalani oleh Dr. Evi, pengalaman hidup sebagai seorang dokter, bahkan last minute sebelum webinar ini dimulai, beliau masih harus bertugas menangani seorang bayi yang lahir kembar siam, dan saya dengar tadi, nanti silakan Bu Evi cerita sendiri, satunya tidak selamat. Baik, saya tidak akan memberikan pengantar panjang lebar. Kepada Romo Greg Sutomo, saya persilakan untuk menampilkan wajahnya. Iya, masih tetap cemerlang Romo ya, bersinar. Masih tetap cemerlang kepalanya. Iya, ini yang saya tunggu-tunggu dari Romo Greg itu, kalau sudah pegang kepala lalu bercerita banyak hal tentang sesuatu yang sangat bermakna. Maka pada malam hari ini Romo Greg akan memandu refleksi kita, ya, refleksi dari pengalaman perjuangan seorang dokter, dan mungkin nanti kesimpulan-kesimpulan bermaknanya Romo Greg akan menghubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Monggo Romo. Ya. Nah, terima kasih Romari, terima kasih Yani, Pak Romanus, dan teman-teman lain. Saya ingin menyapa dulu lah orang-orang yang datang pada malam hari ini. Teman-teman dari macam-macam tempat, gitu saya yakin. Tentu saja teman-teman lama dari sekitar Purwokerto, tapi Purwokerto juga saya tahu ada yang dari Purbalingga, ada yang dari Kelampok dan sekitarnya. Saya tahu juga ada satu teman dari Surabaya juga akan ikut begitu. Ada satu teman dari Yogyakarta juga sudah muncul di sini saya lihat. Dan ada beberapa teman-teman tentu saja di Jakarta dan katanya tidak ikut di Zoom ini, tetapi mengikuti lewat YouTube ya. Ya. Dan kemudian dari beberapa tempat dari Jakarta, ada juga yang ikut dari BSD, ada Cinere, ada di Ciputat begitu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang pernah ikut pernah tinggal di Purwokerto dan masih terkait dengan Purwokerto dan sebagainya. Satu teman dulu, teman Mudika itu datang dari Palembang, datang dari Palembang ngikuti kita karena katanya kalau orang ngapak orang kepenak ya. Nah, ada satu teman juga yang datang dari Makassar. Selamat datang teman-teman semua dari berbagai macam tempat. Ada juga satu teman Mudika, saya harus menyebutkan secara khusus, mengikuti itu dari Roma. Saya lihat itu namanya sudah ada di sana, Suster Sri Nurhayati Ursulin, tinggal di Roma sudah beberapa tahun.
tahun karena kerja untuk kuliah usulin orang Sidareja begitu, sampai kuliah di Unsud masih di Purwokerto. Saya pikir Sister Nur harus sharing nanti Sister Nur karena pengalaman di Roma itu juga pasti mencekam. Teman-teman semua, saya tidak sharing sendiri, saya itu hanya menemani ini Dr. Evi yang mau sharing tentang pengalamannya sebagai seorang dokter ya, frontliner istilahnya begitu kan. Saya pikir bisa tepat, tapi mungkin harus dibedakan bahwa kali ini Dr. Evi karena saya pandu untuk bertanya lewat tanya jawab itu lebih banyak cerita-cerita tentang pengalaman pribadi. Tetapi toh ini yang kedua, topik yang kedua. Kalau teman-teman mau nanti akan cerita tentang yang teknis dan tanya tentang sakit, tentang penyakit, saya pikir Dr. Evi juga siap menjawab. Tapi pada dasarnya topik ini sesuai dengan judul besar begitu, mengabdi secara kreatif, ya lebih pengalaman pribadi, pergulatan pribadi begitu ya. Begitu sebagai pengantar dan mungkin ucapan selamat datang dari untuk teman-teman yang datang dari berbagai macam tempat begitu. Semoga tidak terlampau lama. Nah, sekarang langsung saja Dr. Evi cerita dulu begitu. Kira-kira ada 3 pertanyaan yang gede begitu yang kemudian bisa diceritakan. Yang pertama adalah cerita secara singkat sebelum menjadi dokter ini Evi ini berasal dari mana, lahir di mana, sekolahnya di mana, begitu. Dan mungkin ada 1-2 kisah cerita yang sebelum menjadi dokter itu sangat menentukan, sangat mempengaruhi untuk aktivitasnya sekarang. Mudah-mudahan Dr. Evi sudah cukup jelas pertanyaan yang pertama ini. Silakan Dr. Evi. Terima kasih Romo Greg, teman-teman sekalian juga ya. Suara saya jelas terdengar ya. Saya agak serak, ya ketutup masker juga, tapi memang harus seperti ini saya berada di situasi new normal ya. Adaptasi kebiasaan baru. Jadi mungkin beberapa masyarakat masih mensalahartikan new normal. Jadi sebenarnya new normal itu kebiasaan baru. Jadi kita harus menerima adanya corona, mau nggak mau, sampai vaksin itu ditemukan. Dan sepanjang vaksin belum ditemukan, kita harus beradaptasi dengan adanya corona. Jadi corona nanti menjadi bagian dari kita seperti penyakit lain, seperti demam berdarah, seperti TBC, influenza, dan ini ketambahan suatu penyakit baru di dunia yang disebut corona. Jadi kalau kita mau kembali ke zaman yang dulu, normal yang dulu, saya rasa sulit sebelum ditemukan vaksin ya. Jadi ya mungkin judul ini kan bahagia di tengah pandemi. Kalau saya tanya-tanya ke orang kayaknya nggak ada yang bahagia. Tapi nggak tahu ya nanti itu mungkin Romo Greg bidangnya ya. Saya nggak tahu. Saya hanya ngalir aja ngikutin webinar ini karena sebetulnya saya juga baru pertama kali mengikuti webinar ini ya. Maksudnya bukan ilmiah, bukan secara ilmiah. Kalau bicara ilmiah saya rasa lebih mudah daripada webinar seperti ini. Ya mungkin saya harus memperkenalkan diri. Saya izin menyapa ya. Saya mungkin ada keluarga saya di sini, Ibu Thomas Iskandar, izin menyapa mereka dan Ibu Cintawati. Tidak ada kalimat lain selain thank you very much dan I love you so much ya, itu saja. Izin saya share screen. Ya, ini riwayat pendidikan saya. Saya kuliah di Jakarta, kemudian karena sesuatu hal saya memang ingin mengambil spesialis dan karena kesempatan waktu itu ya mungkin memang saya harus ke sana. Jadi saya ke Filipina dan ini
posisi saya sekarang ini ya. Jadi saya adalah ASN PNS di RSUD Batang dan rumah sakit swasta saya di KIM di Rumah Sakit Batang. KIM itu ya ini di sela Dr. Evi, di sela dulu. Dr. Evi bisa cerita sedikit persisnya bagaimana lah asal dari mana, sekolah sebelum pergi ke Jakarta di Tarumanegara dan sebagainya. Itu apakah bisa cerita sedikit barang 2-3 menit? Ya, saya lahir di Purworejo Klampok ya. Saya orang Purworejo. TK dan SD di Purworejo Klampok, terus SMP saya di SMP Boromius Purbalingga, terus SMA saya di Stella Duce Yogyakarta. Setelah SMA saya ambil kuliah kedokteran di Universitas Tarumanegara, lulus dokter umum. Saya bekerja 4 tahun, sekitar 4 tahun di Jakarta, kemudian saya ambil spesialis di Filipina. Apakah selama tinggal di Purworejo Klampok, jadi memang masih orang kita sendiri begitu ya teman-teman dari Purwokerto, apakah ada pengalaman di Purbolinggo atau di Klampok gitu sebelum masuk? Itu ada 1-2 kisah yang ikut sangat menentukan untuk hidup kita, hidup Dr. Evi sekarang ini. Itu artinya entah itu peristiwa, begitu misalkan saja mengapa kok kuliah kedokteran, apakah ada sesuatu yang sangat menentukan sehingga sampai masuk dan mendaftar ke Fakultas Kedokteran, dan barangkali juga apakah ada peristiwa-peristiwa entah di Klampok, entah di Purbalingga, entah di Jogja sebelum masuk itu sehingga suatu saat itu ikut menentukan bahwa saya mau ambil spesialis anak. Ya, saya bungsu ya, bungsu dari 9 bersaudara. SMP saya di asrama ya, di asrama SMP Boromius itu ada asramanya, saya tinggal di asrama. Otomatis di asrama itu sangat ketat. Di asrama waktu SMP kelas 3, saya ingat betul waktu itu udah mau ujian ya, ujian praktek, itu mendadak ayah saya meninggal. Ayah saya meninggal malam-malam, ya enggak terlalu malam sebetulnya, cuma karena aturan, ya memang aturan asrama itu ketat, jam segitu kayaknya enggak bisa menjemput saya, menelpon saya. Akhirnya baru keesokan harinya saya dijemput, ya melihat ayah saya sudah meninggal. Ya saya raba tangannya udah dingin ya, udah dingin sekali seperti es, beku. Ya di situ ya karena sakit mendadak otomatis mungkin karena orang awam, keluarga kami orang awam, otomatis nggak bisa apa ya, kasih pertolongan secara cepat dan tepat. Dan kebetulan juga mungkin malam hari, jadi dokter yang dipanggil itu agak terlambat datangnya, ya akhirnya ya ayah saya meninggal. Nah, waktu itu saya berpikiran kalau mungkin pertolongannya bisa cepat dan tepat, itu mungkin nasibnya akan berbeda. Jadi mungkin ayah saya masih hidup dan seandainya yang lain, ya mungkin itu bisa menjadi faktor yang melatar belakangi saya ngambil kedokteran. Tapi kebetulan juga memang saya apa ya, di sisi lain memang saya memang sukanya juga pelajaran yang IPA ya, yang bukan IPS, tapi mungkin itu yang memperkuat saya mengambil kedokteran. Ya, makasih. Kalau sampai kemudian ambil spesialis anak, apakah ada peristiwa pada waktu jauh lebih muda yang sambil mengambil keputusan mau mengambil spesialis anak? Untuk mengambil anak, waktu itu sebetulnya nggak ada peristiwa yang khusus. Saya hanya berpikiran anak itu sulit ya, anak itu nggak bisa berbicara, anak itu nggak bisa mengekspresikan gimana dia rasa sakit, apalagi bayi yang nggak bisa ngomong, itu semua harus dipercayakan kepada yang ngasuh, yang merawat, dokternya. Jadi kalau mata kita nggak jeli, bayi yang
bayi yang diem, itu diem sehat atau diem sakit, itu nggak bisa dibedakan. Jadi itu yang mendasari saya mengambil anak. Jadi saya ingin tanpa berkata-kata saya bisa membaca. Itu aja. Ya, makasih. Sekarang pengalaman di Batang tadi dilanjutkan. Gambar-gambar atau fotonya. Ya, ini terlihat jelas ya gambarnya atau kurang besar? Ya, ini gambaran saya di rumah sakit swasta, di rumah sakit KIM ya. KIM itu singkatan Kolbu Insan Mulia. Ini ya bisa disebut purple hospital karena semua warnanya ungu dari baju-bajunya sampai semuanya gradasi ungu. Terus ini di RSUD Batang warna dominannya hijau. Jadi semuanya juga hijau-hijau dari baju-bajunya sampai yang lainnya. Dan ini saya ya yang pakai baju hitam, ini yang berkerudung hijau, ini saya. Ya, ini teman-teman perawat di rumah sakit KIM. Ya, jadi Dokter Evi kerja untuk dua pelayanan di dua rumah sakit ya? Ya. Satu rumah sakit umum begitu, RSUD begitu? Ya, karena saya PNS, otomatis saya di RSUD ya, di RSUD Batang. Terus sore, karena saya PNS, saya harus mengutamakan jam kerja di RSUD. Setelah selesai, saya baru ke rumah sakit yang swasta di sore hari. Rumah sakit Kolbu Insan Mulia itu afiliasinya Islam begitu atau gimana? Iya, Islam. Oke, ya. Baik, silakan bisa dilanjut, Dok. Ya, ya, ini tadi judulnya ya, mengabdi secara kreatif dan hidup bahagia. Ya, kalau saya tanya ke semua perawat, ke semua yang saya temui, kayaknya nggak ada yang bahagia di masa pandemi ini. Termasuk kami medis yang memang di masa COVID ini memang mungkin kami yang paling terkena imbasnya ya. Istilahnya mempertaruhkan nyawa untuk merawat mereka yang positif. Jadi memang boleh dikata kami garda terdepan, tapi di garis paling belakang. Sebetulnya yang di garda terdepan, di garis paling depan adalah masyarakat. Jadi kalau mereka berhasil di garda terdepan, garis paling depan, kita yang di paling belakang aman. Tapi sementara ini kayaknya belum bisa, jadi kita yang masih di garda belakang. Garda terdepan di garda belakang yang bermain. Ya, selama pandemi, otomatis sebagai medis, kita harus tetap bekerja dengan segala resikonya. Jadi kita nggak bisa melarikan diri dengan segala, apa ya, mungkin kesulitan, apa ya, pokoknya pakai baju APD gini. Ini bukannya kami bahagia ya, ini dibahagiain aja pas foto. Batang itu terletak di pinggir laut dengan hawa yang panas banget ya, sumuk. Pakai baju biasa aja sumuk. Kalau saya visit dengan baju biasa aja, keringatnya tuh basah sampai idep-idepnya aja basah. Apalagi pas corona, kita harus pakai baju seperti ini. Ini dari parasut harus tertutup dari bawah sampai atas, terus ditambah masker. Kadang pun saya pakai double masker, saya double. Itu kalau masuk ke ruang COVID, terus harus pakai face shield seperti itu, kacamata Google, rasanya itu nggak karu-karuan. Jadi sudah panas, sumuk, terus nggak bisa makan, nggak bisa minum,
dehidrasi dan akhirnya sedikit hipoksia ya, kurang oksigen. Jadi rasanya memang nggak karu-karuan pakai baju seperti ini. Tapi memang kami harus pakai baju seperti itu. Belum lagi kita harus pakai sepatu khusus untuk di rumah sakit, karena kalau kita bawa pulang takutnya sepatu itu membawa kuman corona, virus corona ke rumah. Jadi di rumah sakit kita ganti pakai sepatu boot gitu yang memang abot ya, yang memang berat. Jadi jalan-jalan pakai sepatu boot itu nggak nyaman sekali. Dan tiap kali visit, tiap kali periksa pasien, kita harus pakai baju seperti itu. Belum lagi tim medis yang lain. Kalau misalnya pasien COVID meninggal malam hari, mereka dipanggil malam-malam untuk menguburkan sesuai dengan SOP COVID. Jadi nggak enak sama sekali ya untuk kami. Jadi kadang kita merasa jengkel, marah kalau melihat masyarakat yang dengan seenaknya tidak mematuhi protokol kesehatan. Jadi bukan untuk kami sendiri, tapi untuk mereka juga, untuk kita bersama, karena jumlah kami sedikit. Kalau mereka yang terinfeksi banyak, rumah sakit penuh, lalu siapa yang akan merawat? Siapa yang akan ngurusi mereka? Terus kalau kita mau cuti, bisa-bisa aja sebagai dokter. Nah, terus mau apa masyarakat kalau memang rumah sakit penuh, terus nggak bisa ada tempat lain untuk ruang COVID gitu. Jadi sempat kita marah, tapi akhirnya kita nerimo, legowo. Jadi ya sudahlah, maksudnya akhirnya ya kita tetap bekerja seperti biasa dengan pakaian seperti ini, ya apapun yang terjadi kita ikutin aja. Jadi masyarakat yang sampai sekarang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan kasus COVID yang semakin meningkat dan kita harus pakai baju seperti ini setiap hari, itu harus kita jalani sebagai risiko pekerjaan ya. Jadi kalau ada lagu itu kemarin, demi raga yang lain ya, demi raga yang lain kita bekerja karena kita mempertaruhkan nyawa. Banyak dari kami dokter-dokter yang sudah berguguran, mungkin sudah ada 78 dokter yang ketularan COVID ya. Jadi mereka merawat pasien, pasiennya mungkin sembuh, dokternya malah meninggal. Jadi itu suatu risiko yang memang mempertaruhkan nyawa. Tapi memang kita nggak bisa lari. Dan di situasi pandemi seperti ini, masalah kesehatan di Indonesia sebelum pandemi pun masih belum bagus. Jadi kita harus memikirkan masalah kesehatan yang sebelumnya tertunda, yang belum beres, yang masih banyak masalah-masalah yang imunisasi targetnya belum tercapai, stunting belum teratasi, angka kematian ibu dan anak masih tinggi. Jadi ada double beban untuk mengatasi ini. Jadi terpaksa di new normal ini yang kasus COVID-nya makin tinggi, kita harus membuka imunisasi, karena selama 2 bulan ini cakupan imunisasi amat turun sekitar 30%, hanya 30% cakupannya. Ditakutkan nanti setelah pandemi selesai, nanti timbul penyakit baru yang KLB yang dari imunisasi ini. Jadi penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, karena imunisasinya cakupannya rendah, corona selesai nanti timbul wabah dari penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi ini. Jadi tugas kami sebetulnya berat, ngurusi pasien yang bukan corona aja sudah sudah masih perlu dipikirkan, masih terus berlangsung, belum berhasil, sudah ketambahan corona. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya bahagia apa enggak, ya saya nggak bahagia, kami nggak bahagia, medis nggak bahagia, karena ya itu masih zonanya masih merah terus, kasusnya masih tinggi terus karena protokol kesehatan tidak dijalankan. Ya. Ini sebelum lanjut, Dr. Evi, apakah bisa sedikit ya cerita begitu sehari-hari, misalkan saja bangun jam berapa, terus kemudian pergi ke rumah sakit jam berapa, ngapain saja pagi hari begitu. Misalkan saja ini kan meskipun ini masa pandemi, itu kan tidak semua yang diurus itu terkait dengan COVID begitu, Dr. Evi.
Bisa ceritakan misalkan saja katakanlah dinamika atau ritme harian seharian itu apa, Dokter Evi? Kehidupan saya 24 jam atau dengan pekerjaan saja? Kurang lebih ya. Ya, Kehidupan. ya saya ya otomatis sebagai dokter ya, sebagai dokter anak dengan pasien yang cukup banyak, otomatis 24 jam saya terbuka untuk dikonsuli, untuk dilaporkan. Jadi kalau misalnya ada pasien baru pasti saya dilapori. Jadi 24 jam HP saya tidak pernah mati. Jadi begitu ada suara telepon atau WA masuk, saya harus bangun untuk menjawab konsul. Jadi saya dilapori pasien dengan begini-begini, terus saya memberikan terapi. Itu harus saya, ya seperti itu, karena memang ini konsekuensi pekerjaan saya. Jadi saya nggak boleh, gimana ya, dalam hati kecil saya memang karena memang saya sudah terpanggil, jadi kalau ada seperti itu, saya nggak bisa males-malesan gitu loh, nggak bisa, nanti aja saya tidur dulu, nggak bisa. Jadi keron ya, istilah ininya keron. Saya keron kalau saya nggak memberikan terapi saat itu. Jadi dalam 24 jam itu pasti saya tidur ya terbangun-bangun. Udah gitu saya biasanya tidur hanya sekitar 4 jam atau 5 jam sehari dengan aktivitas yang non-stop ya. Jadi saya bangun pagi, terus ya sekitar kadang ada operasi ya, operasi SC, sesar ya. Sesar itu zaman sekarang kan diharuskan dokter anaknya datang ya. Jadi sepaket dengan dokter anestesinya, dokter kandungannya, dan dokter anak itu satu tim. Jadi kalau ada ST, kadang jam 4:30 atau jam 5, itu saya sudah berangkat untuk ST, nanti dilanjutkan dengan visit dan poli di pagi hari di RSUD. Nah, setelah poli, saya visit lagi, seterusnya seperti itu sampai nanti sore, sekitar jam 4, jam 5. Kadang kalau banyak pasien yang jelek di RSUD, saya agak sedikit terlambat ke rumah sakit KIM-nya, karena saya buka poli di rumah sakit KIM itu jam 5 sore. Jadi kadang sampai jam 5 sore, jam 5:30 sore, kalau di RSUD masih banyak pasien yang masih belum selesai, biasanya saya terlambat. Tapi saya usahakan jam 5 sudah sampai di rumah sakit KIM. Nah, jam 5 sore saya di rumah sakit KIM, itu baru mulai poli. Nah, setelah poli selesai, baru saya visit. Kadang kalau pasiennya sampai sesore itu, kadang pasiennya sampai, ya kalau dulu itu ya, pasti 60 lebih. Jadi saya selesai poli itu jam 9:30 malam, jam 10 malam, dan saya harus ke apotek yang satunya untuk memeriksa pasien. Itu biasanya sampai jam 11:30 malam, saya berhenti poli, seperti periksa pasien, jam 11:30 malam sampai jam 2, sampai jam setengah 3 pagi, saya baru selesai visit. Ya seperti itu, setiap hari. Jadi dari pagi sampai pagi hari, saya non-stop bekerja dan tidur hanya 3 sampai, ya paling lama 4 sampai 5 jam lah satu hari. Dan itu setiap hari. Setiap hari, tapi Senin ya. Sampai Senin, dokter? Ya, Senin sampai Sabtu ya. Hari Minggu saya pakai untuk beristirahat total, karena dengan jam waktu tidur 4 sampai 5 jam sehari, saya bisa bertahan seger itu sampai Kamis biasanya. Begitu Jumat, Sabtu itu saya sudah bleret, udah capek, sampai nulis resep pun kadang ketiduran. Jadi begitu begitu saya diem pasti saya tidur. Jadi tapi kalau saya bergerak terus atau mengunyah sesuatu, itu saya bisa jalan lagi. Jadi biasanya kalau saya sudah ngantuk banget di hari Jumat dan Sabtu, biasanya saya praktek pasti mengunyah sesuatu biar nggak ketiduran. Yaitu nanti hari Minggunya itu ya saya pakai untuk istirahat total, untuk membayar selama Senin sampai Sabtu itu. Jadi ya kadang saya nggak ke gereja. Sebetulnya saya ingin ke gereja gitu. Ya seperti itu mungkin. Ya, Dokter Evina, sekarang mungkin ya tadi kan
mendengar sendiri, katakanlah kerja semacam ini adalah 24 jam, karena ya memang panggilan dan karena juga selain juga semacam sumpah jabatan atau sumpah komitmen lah terhadap panggilan menjadi dokter, begitu ya. Di satu pihak, tapi di pihak yang lain, apakah bisa cerita 1-2 pengalaman, Dr. Evi, pengalaman yang menggembirakan, yang kemudian membuat bahwa apa yang saya lakukan itu bukan hanya buahnya hanya capek saja, tetapi sesuatu yang membuat Dr. Evi gembira, Dr. Evi puas, Dr. Evi itu juga berkembang sebagai manusia begitu. Apakah bisa ada 1-2 kisah yang kemudian meyakini, yang diyakini oleh Dr. Evi bahwa apa yang saya lakukan, apa yang Dr. Evi lakukan ini tidak sia-sia? Sebetulnya cerita seperti itu banyak ya, nggak cuma 1 atau 2, dan hampir setiap hari ditemukan. Jadi untuk merawat seorang pasien yang dari bayi aja ya, dari bayi prematur, yang prematurnya banget, kecil banget, dari dia enggak bisa nafas, terus dirawat, sampai akhirnya dia bisa menerima makanan, minuman, susu gitu ya, sampai dia pulang, itu memberikan kepuasan tersendiri. Jadi merawat bayi prematur yang kecil sekali itu sebuah tantangan yang besar. Jadi kalau bayi itu bisa hidup dan pulang, itu suatu kebanggaan sendiri. Jadi dan itu banyak karena di Batang sendiri masalah kesehatannya masih kurang bagus. Jadi bayi-bayi lahir prematur itu banyak sekali. Jadi kadang di ruang bayi itu dari 37 bayi yang saya rawat atau 40 bayi yang saya rawat, itu yang nggak infusan itu hanya 7 atau 6. Gitu. Jadi selebihnya tuh infusan semua, prematur semua, kadang pakai mesin, kadang pakai enggak. Jadi jadi sehari-hari kalau itu sudah itu sudah berhasil aja udah puas hatinya gitu loh. Belum lagi masalah-masalah yang lain seperti kalau seseorang anak yang tadinya perkembangannya terlambat, terus lambat laun ditelateni, diterapi, terus akhirnya dia bisa berjalan, terus melihat ibunya gembira sekali, itu memang suatu, ya kita ikut gembira, memang suatu bukan kebanggaan, tapi karena kita sudah larut dalam usaha ibunya, usaha mereka, jadi ya kebahagiaan juga ya, bukan kebanggaan lagi, tapi ikut bahagia karena kita, kalau kebanggaan kan kayak suatu tantangan, saya berhasil melakukan, sudah. Tapi kalau ini lebih mendalam lagi. Dari suatu kebanggaan jadi kebahagiaan. Apalagi ya, banyak yang kalau masalah-masalah seperti itu di keseharian kita. Demam berdarah yang berat, yang anaknya nggak sadar, terus jadi sadar, itu juga suatu kebahagiaan untuk kita, untuk merawat pasien itu. Jadi kadang saking bahagianya kita juga ikut sampai nangis gitu ya, ikut larut dalam kebahagiaan orang tua pasien. Ya seperti itu mungkin. Ya, Dr. Evi. Silahkan dilanjutkan, tadi masih ada beberapa slide yang masih tersisa. Ya, ini saya sedikit share video ya. Jadi dari video ini bukan kami mau meminta belas kasihan, tapi ini menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli dengan masalah yang kita hadapi dengan pasien. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli
Baik, terima kasih Dr. Evi. Ya, bisa mungkin satu pertanyaan sebelum berikut ya. Baru saja Dr. Evi menayangkan berbagai macam apa yang ada di dalam rumah sakit, tetapi juga diiringi dengan lagu rohani. Nah, pertanyaan saya adalah tentu saja mendukung ya pengalaman iman itu. Tapi terus kemudian kalau andai kata saya mau tanya, Dr. Evi, apakah bisa diceritakan ya satu peristiwa atau dua peristiwa yang Dr. Evi alami yang menunjukkan bagaimana Tuhan itu nampak begitu jelas bekerja justru pada waktu masa-masa bulan-bulan ini di masa pandemi. Apakah ada satu cerita yang menunjukkan bagaimana Tuhan sungguh-sungguh nampak nyata, ya semacam melanjutkan tadi video yang baru saja Dr. Evi tayang. Silakan Dr. Evi. Apa ya? Bisa diulang pertanyaannya? Baru saja kan Dr. Evi itu menayangkan tentang apa yang berlangsung di rumah sakit, masa-masa pandemi ini, kemudian ditayangkan juga video dengan judul lagu Allah Peduli, begitu. Pertanyaan saya, apakah Dr. Evi punya satu pengalaman yang begitu kuat yang dirasakan oleh Dr. Evi bahwa Tuhan itu nampak nyata ada justru pada waktu masa pandemi ini? Apakah punya pengalaman itu? Kalau punya. Saya rasa penampakan Tuhan itu enggak hanya di masa pandemi ini, ya. Di keseharian kita itu Tuhan selalu bekerja ya, selalu bekerja. Jadi saya diberi keahlian, saya diberi skill, saya bisa mendiagnosis penyakit mungkin melebihi dokter yang lain. Saya bisa menolong anak ini selamat. Semua otomatis berkat perantaraan saya sebagai perantara Tuhan aja. Dan di masa pandemi ini ya mungkin yang bekerja untuk kami, ya kami di RSUD, ya namanya RSUD biasanya memang peralatan serba terbatas ya. Serba terbatas, jadi alat-alat ya semuanya terbatas. Jadi dengan keterbatasan itu kita masih diberi keselamatan oleh Tuhan, diberi kesehatan, itu sudah merupakan suatu Tuhan bekerja kepada kami. Seperti itu mungkin ya. Ya, terima kasih Dr. Evi. Bisa dilanjutkan slide-nya kalau masih ada, dan kemudian nanti ada diskusi, mungkin sharing, tidak harus bertanya lah ya, tidak harus tanya jawab, tetapi mungkin ada peserta yang hadir di sini untuk sharing segala macam, itu akan saya serahkan kepada Romo Ari Setiawan. Tapi sekarang mungkin Dr. Evi melanjutkan sampai selesai, dan terus kemudian saya serahkan kepada Romo Ari bagaimana mau dilanjutkan untuk peserta pada umumnya. Ya, ini slide saya nulis di sini takdir ya. Jadi mungkin suatu takdir bahwa saya harus ditempatkan di Kabupaten Batang. Kenapa ya? Karena waktu awal saya di Batang, saya daftar kemanapun tuh nggak diterima. Saya diterima hanya di RSUD Batang, itu pun dengan perjuangan. Tidak semudah orang lain yang masuk. Jadi saya terbalik, orang lain masuk dulu, baru prosesnya belakangan. Kalau saya diproses dulu, baru boleh masuk. Dan selama proses itu, saya rasa ya nggak masuk akal ya, nggak masuk akal. Dan selama ya istilahnya saya disuruh cari SK dulu. Kalau yang lain masuk baru SK keluar, saya cari SK dulu baru masuk. Nah, selama mencari SK itu sulit. Bisa waktu itu saya membutuhkan waktu 6 sampai 8 bulan. Dan selama saya mencari SK,
itu direkturnya memasukkan dokter spesialis anak yang lain. Dan dokter spesialis anak yang lain ini cuma bisa bertahan itu 3 hari. Selanjutnya keluar. Jadi memang pintu itu memang dibukakan untuk saya. Jadi ini membuktikan bahwa kalau Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada manusia yang bisa menghalangi. Jadi selama 6 bulan sampai 8 bulan itu kosong, walaupun sudah didatangkan dokter anak nggak betah keluar. Akhirnya saya bisa masuk dengan membawa SK. Dan selama proses perjuangan saya masuk ke situ, itu saya dibantu dengan yang tidak, ya mungkin bagi saya itu suatu mukjizat, karena bagi saya nggak masuk logika, nggak masuk akal untuk saya sendiri. Ya contohnya tadi sudah ada selama saya kan belum masuk. Kalau dokter anak itu betah di situ, saya kan nggak bisa masuk. Itu yang pertama. Terus yang jadi memang saya ditakdirkan memang di sini, di Batang. Terus di Batang itu angka kesehatannya ya, derajat kesehatannya itu ya agak, ya kalau nggak dibilang jelek ya kurang bagus. Jadi dari angka kematian bayinya, terutama karena saya dokter anak, saya fokusnya ke angka kematian neonatus ya, angka kematian bayi, walaupun angka kematian ibunya juga tinggi. Saya masuk di Batang itu 2010 ya. Lah angka kematian ini AKN itu angka kematian neonatus di 2010 itu tinggi sekali. Terus begitu saya masuk, saya turun sampai tahun lalu 2019 sudah turun sampai 2,5% aja, 2,6%. Bayi-bayi prematur juga turun, cuma awalnya itu angka kematian bayi di Kabupaten Batang itu selalu masuk 5 besar se-Jawa Tengah. Tapi sekarang sudah masuk ke nomor 22 dari tahun 2010 itu. Tapi angka kematian ibunya saya rasa masih sudah enggak di 5 besar, tapi masih di agak-agak tinggi segitu, belum sampai ke 20-an. Jadi ya memang saya ditakdirkan di Batang ya, karena memang kalau nggak ada saya siapa lagi? Semua dokter anak nggak betah di Batang. Ya tinggal saya. Sampai sekarang sudah berapa tahun ini saya nyari sendiri terus. Padahal saya lebih senang ditemani karena beban kerja saya lebih kurang. Kalau masalah uang sama aja, mau berdua apa satu sama aja, nggak ada bedanya. Kalau saya sendiri uangnya lebih banyak, saya lebih suka sendiri. Tapi enggak, saya memang mau uangnya banyak apa sendiri, saya memang enggak suka sendiri, saya lebih senang berdua, jadi bebannya lebih berkurang. Tapi ternyata memang dokter anak enggak ada yang betah di Batang, hanya saya yang betah dari dulu sampai sekarang. Jadi saya ada teman paling 2 tahun, terus keluar, terus ya sampai sekarang saya sendiri. Jadi otomatis saya mengatasi permasalahan yang ada di Batang sendirian, ya. Ya, tapi karena saya memang sudah terpanggil di situ, dengan ritme kerja seperti itu, saya enjoy aja. Nggak ada saya nggak pernah mengeluh lelah, nggak pernah mengeluh lah, karena memang itu sudah panggilan saya. Jadi dengan ketemu pasien, dengan melihat mereka sembuh, itu sudah senang. Itu mengalahkan capek saya, istilahnya seperti itu. Ini bayi-bayi prematur banyak sekali, bayi-bayi jelek banyak sekali. Itu yang tadi saya bilang, di ruang bayi ada sekitar 37 pasien yang nggak infusan, cuma 6. Dan sampai sekarang rumah sakit ini yang untuk pasien yang non-corona, non-COVID itu berkurang ya, tapi di ruang bayi itu penuh terus. Karena banyak sekali yang prematur. Yaitu mungkin itu mungkin takdir ya, takdir saya ditempatkan di Batang. Terus mungkin cukup sekian sharing dari saya.
Ya, pesan saya, bantulah kami tim medis dengan mematuhi protokol kesehatan, karena yang di garda terdepan sesungguhnya adalah masyarakat. Karena kami di garda terdepan, tapi di garis yang paling belakang. Jadi kalau bisa, COVID-nya jangan sampai di garis paling belakang. Dengan jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for living. Make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for living. Make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. Make a better place for you and for me. Make a better place for you and for me. Terima kasih, Dr. Evi. Halo? Ya, terima kasih kembali. Ya, saya serahkan kepada Romo Ari untuk memandu berikutnya, atau Yani, atau semacam itu. Tapi saya lihat itu ada satu pertanyaan di chat, di question and answer, ya silahkan apakah mau bagaimana gimana kan itu Romo Ari, atau ini silahkan. Romo Greg, tadi kan Romo Greg bertanya ke Dr. Evi ya. Boleh enggak Romo? Romo cerita di Filipina bagaimana keadaannya Romo? Saya disuruh sharing tentang apa yang berlangsung di Filipina. Ya, artinya yang ada hubungannya tadi diceritakan oleh Dr. Evi, apakah kurang lebih ya sama? Karena kita tinggal di dua negara yang berbeda, barangkali bisa lalu ya. Yang di sini. Teman-teman semua, saya memang tinggal di Manila, tetapi terus kemudian di dalam kampus seperti itu ya, kampus 80 hektar yang tertutup begitu, dan keluar masuk orang itu sangat ketat. Memang jadi kampus yang biasanya katakanlah ada 10.000 orang keluar masuk, jalan, naik mobil dan segala macam, tiba-tiba sekarang menjadi sekitar 300-400 orang. Itu kan sudah sangat signifikan, dari 10.000 tiba-tiba cuma 300 orang, ada pastor-pastor, ada frater-frater, ada security begitu. Pokoknya yang namanya kita menyebutkan yang esensial gitu. Dan terus kemudian beberapa gedung yang ada, ini kan kampus begitu ya, digunakan untuk asrama frontliner, yaitu caregiver, mereka yang menjadi perawat dan sebagainya. Dan kemudian saya lihat juga ada gedung yang digunakan untuk packing. Packing itu ada romo-romo yang mengusahakan bagaimana bantuan solidaritas, mengirimkan beras gitu ya, pokoknya paket sembako lah, sebut saja begitu. Saya memang sesekali ikut membantu di sana sini. Tetapi pada dasarnya hidup saya itu ya hidup yang sangat tenang gitu ya, di dalam kampus itu tidak bisa merasakan di luar itu bagaimana, yang kemudian bisa banyak diceritakan sebenarnya. Tetapi memang kalau dikata bicara tentang yang berlangsung di Filipina, katakanlah di Manila itu mungkin barangkali mirip Jakarta lah ya. Di sini bahkan peraturannya jauh lebih ketat seperti itu. Tetapi kok kayaknya perkembangannya, kenaikan jumlah yang terinfeksi itu kok malah kelihatannya lebih mencekam daripada Jakarta. Kesan saya begitu. Jakarta kan ya relatif
terbuka dan sebagainya. Ya memang selalu ada orang yang berpendapat karena rapid testnya atau swab-nya itu kurang agresif di Jakarta dan di Indonesia sehingga tidak terlalu banyak ditemukan. Tetapi ya masih misteri lah ya. Dan oleh karena itu kalau saya mencoba menjawab pertanyaan topik ini, ya di satu pihak saya happy saja di sini gitu ya. Apa namanya, kegiatan-kegiatan di dalam kampus 80 hektar itu aman begitu. Sepi, sesekali memang keluar begitu lihat keramaian, tapi pada umumnya saya bisa ngetik, bisa baca dan seterusnya. Begitu Romo Ari, apakah ada pertanyaan spesifik yang kalau Negata mau tanya tentang Manila itu ada Suster Anas itu yang PMJ orang Wonosobo itu yang bisa ditanya. Oke. Tadi kita mendengar ada juga Suster Nur yang di Roma, Romo ya? Ya, kalau mau jangan dipaksa tapi. Ya, Suster bisa ditampilkan kah di layar? Ya, Romo Ari, bentar, kenapa ya? Belum kelihatan wajahnya ini. Cia, ini dia. Di Roma jam berapa, Suster, sekarang? Selamat siang, di Roma masih jam 3, Romo. Masih jam 3. Oh, Iya. Oke, Suster, boleh cerita sedikit pengalaman di Roma seperti apa? Pandemi ini, situasinya kayak apa gitu ya. Tadi kan Dokter Evi sebagai praktisi lapangan di rumah sakit, beliau bercerita seperti itu. Lah kita sebagai orang yang tidak langsung berurusan dengan medis, apa sih yang dialami, dilihat Suster di Roma sana? Tentu ini belahan dunia yang berbeda ya, Suster ya. Silakan, Suster. Ya, mungkin sebenarnya saya nggak punya banyak cerita juga sih. Seperti Romo Greg, saya lebih banyak di rumah karena saya tinggal di Rumah Generalat Ursulin di Roma. Tapi mungkin saya sedikit cerita ya. Waktu itu saya kebetulan pergi ke Slovakia. Itu bulan Maret. Saya ada meeting. Jadi waktu itu saya berangkat tanggal 5 Maret, lalu pertemuan sampai 7 Maret. Lalu saya rencana, karena saya masih ada keperluan, saya mau pulang hari Senin, tanggal 10 Maret gitu ya. Kemudian waktu tanggal 7 Maret itu, saya mendapat kabar dari suster saya yang di Slovakia, bahwa penerbangan ke Roma akan ditutup gitu. Tanggal 9 nggak ada penerbangan di Roma gitu. Lalu saya cepat-cepat beli tiket untuk pulang ke Roma karena saya nggak mau kalau saya nggak bisa pulang di Roma dan harus tinggal di Slovakia. Jadi akhirnya saya pulang tanggal 8 dan saya pikir saya mengambil keputusan yang tepat karena tanggal 10 itu Slovakia ditutup, Roma juga ditutup dan mulai tanggal 10 itu lockdown di Roma gitu. Jadi kebetulan sekali kalau enggak saya terlantar ya, terdampar di Slovakia. Begitu ceritanya. Memang dalam penerbangan sudah terasa gitu ya. Orang-orang itu udah mulai takut gitu. Saya sendiri juga rada-rada takut gitu. Bahkan suster saya yang di Irlandia yang termasuk anggota kami punya komisi untuk trust sharing fund itu, dia nggak berani datang karena usianya dia bilang, saya udah usia lebih dari 70 tahun, jadi saya nggak berani datang gitu. Tapi saya waktu itu aja gitu, jadi saya tetap datang untuk pertemuan itu gitu. Kemudian lockdown yang di Italia itu 2 bulan pertama itu memang sangat ketat. Jadi kami tuh hanya boleh pergi ke supermarket yang terdekat, nggak boleh yang jauh, kemudian ke apotek. Hanya itu, bahkan mengunjungi saudara juga tidak. Dan kalau kami pergi, kami harus pakai masker, kami harus pakai kaos tangan, dan kami juga harus bawa surat jalan gitu. Jadi ada polisi yang katanya akan memeriksa kalau kami harus keluar dari rumah kami gitu.
Terus saat itu juga mulai tanggal 10 kami masih misa di rumah gitu. Karena biasanya dilayani oleh romo-romo MSC yang rumahnya nggak jauh dari kami. Tapi terus kemudian karena lockdown kami tanya apakah mereka masih berani keluar. Mereka juga harus ikuti aturan, jadi tanggal 11 kami nggak ada lagi misa. Tapi di rumah kami, jadi di kompleks rumah saya ini cukup besar, kami punya juga ada satu rumah yang dikontrakan kepada satu pastor Yesuit yang memang menangani anak-anak muda gitu, yang berminat atau punya panggilan atau memang ingin mempelajari lebih dalam tentang iman Katolik begitu. Akhirnya mereka memberi kami misa, tapi harus tetap di kamar itu harus ada jarak. Jadi walaupun kami tinggal di rumah, di ruang makan di mana-mana, kami tetap harus jaga jarak gitu. Lalu ya akhirnya suster-suster karena biasanya karena rumah Generalat itu kan biasanya kami kunjungan kemana-mana gitu. Tapi karena lockdown jadi semuanya tinggal di rumah, Romo. Akhirnya karena tinggal di rumah, aktivitas yang lain itu kebetulan memang menjelang waktu itu menjelang musim panas, jadi kami bertanam. Semua orang bertanam macam-macam tanaman, ada bunga, ada buah, begitu Romo. Lalu kadang-kadang itu karena kan di sekitar rumah saya itu ada banyak apartemen, jadi mereka tanya teriak aja, boleh nggak kami main ke situ gitu. Saya bisa membayangkan ya betapa mencekamnya kalau hanya tinggal di apartemen yang kecil begitu, terus hanya ada yang punya sedikit kayak teras begitu, tapi ada juga yang enggak kan, cuma tinggal di kayak sebuah kamar gitu. Jadi kalau 2 bulan tinggal di situ, saya tuh nggak bisa membayangkan juga tuh Romo. Jadi mereka teriak pengen main ke rumah kami karena kami punya kebun gitu. Tapi kan saya nggak bisa mempersilahkan begitu saja karena lockdown. Jadi kita masing-masing begitu Romo. Lalu kami mencoba gitu ya. Satu kali kita coba karena kami juga dengar ada satu penyanyi yang tinggal di Milan itu sangat kreatif. Jadi dari balkon rumahnya dia menyanyi, lalu orang-orang tetangganya itu mendengarkan juga dari balkon gitu, menarik sekali menurut saya ya. Jadi kami juga naik ke teras begitu Romo, lalu kami juga nyanyi gitu, beberapa suster gitu menyanyi untuk menghibur tetangga-tetangga gitu. Tapi ya karena ya antara jauh dan tidak sih, ya mungkin ada beberapa tetangga sih yang mendengar gitu. Kalau kami menyanyi, tapi terus kami nggak lanjut lagi karena juga udah mulai panas begitu ya kalau siang hari gitu. Itu ceritanya Romo. Seperti itulah kira-kira. Memang mencekam sih Romo. Selama 2 bulan pertama sangat mencekam. Walaupun ketika sudah mulai boleh sedikit dibuka begitu, kami tetap masih hati-hati. Sekarang masih hati-hati lah Romo. Memang di Roma nggak terlalu gitu ya. Yang paling parah itu di Bergamo dan Italia Utara, Milan, Bergamo begitu. Oke, Sister. Baik. Ya, kalau tadi kita bicara temanya adalah mengabdi secara kreatif ya, Sister ya, dan hidup baik ya. Tentu ini pertanyaan untuk baik Romo Greg, juga Suster Nur dan Dr. Evi. Pengalaman-pengalaman kreatif apa sih yang tiba-tiba muncul di tengah tekanan pandemi ini, tetapi juga itu ternyata membahagiakan gitu ya. Tadi Suster Nur cerita dalam masa pandemi lalu tanam-tanam, bisa nyanyi, ya Romo Greg tadi ada banyak waktu untuk membaca. Barangkali juga bisa membuat puisi Romo Greg ya, atau nyanyi di kamar mandi boleh lah. Nah, Dr. Evi, kira-kira apa yang bisa di-share-kan ke kita ini? Dari Romo Greg, Suster Nur, dan juga Dr. Evi, kreativitas apa sih yang tiba-tiba ternyata saya bisa nih? Nah, yang dulu ketika tidak ada pandemi, saya tidak membayangkan bahwa saya akan membuat ini. Tapi ketika pandemi ternyata saya bisa nih. Silakan dimulai dari Romo Greg dulu mungkin. Saya diwakili nih oleh satu teman. Oh, silakan. Ini nggak peserta. Karena saya berteman di Facebook dengan orang ini, setiap kali tampil Facebook selama pandemi dia itu
dansa atau nari gitu atau naik gunung. Namanya Yuni Kristianti, suruh ngomong dia Yuni. Boleh ditampilkan, Bu Yuni? Yuni itu keponakan saya. Mas Satrio, Mbak Yuni bisa ditampilkan? Ya Yuni, cerita. Kamu yang orang kelihatannya yang paling bahagia mungkin selama masa pandemi. Di unmute. Oke. Di unmute dulu, Pak. Oke, silakan. Ya, selamat malam Romo. Boleh. Kenalan dulu, Ya. ada di mana nih posisinya? Jangan-jangan di Purwokerto? Enggak, saya di Muntilan Romo. Oh, Muntilan. Oke. Iya, Silakan. nama saya Yuni, saya keponakannya Romo Greg. Saya sudah sekitar 3 tahun ini tinggal di Muntilan Romo. Iya. Ya memang kemarin-kemarin itu selama pandemi itu kami tidak bisa berkegiatan seperti biasanya. Jadi cukup tertekan ya karena selama ini kan kami bebas gitu melakukan kegiatan-kegiatan segala macam. Sekarang ini sudah tidak bisa lagi gitu sejak adanya pandemi. Jadi dari ketertekanan itu sejak kemudian lama-kelamaan tuh kita kan juga stres juga ya ada di rumah terus Romo. Jadi ya udahlah kita coba keluar gitu melihat situasi di luar ya tentu saja dengan protokol kesehatan yang baru gitu. Kita harus pakai masker, kemudian kita harus bawa hand sanitizer segala macam. Nah, karena kita jenuh gitu nggak bisa beraktivitas, ya sudah akhirnya kita cobalah nari gitu di gunung-gunung gitu kalau kita pas lagi main kemana gitu kita terus nari-nari gitu sama temen ya untuk mengusir rasa jenuh dan juga suntuk gitu karena biasanya kita bebas gitu sekarang harus serba di rumah gitu melakukan apapun di rumah. Nah sekarang ini kami sudah mulai aktif lagi naik gunung gitu. Jadi kami berusaha untuk mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang melepaskan stres. Katanya kalau stres itu juga bisa menurunkan imunitas gitu Romo. Jadi ya kita mengisinya dengan hal-hal yang memberikan kebahagiaan gitu buat semuanya gitu. Jadi dengan bahagia katanya imunitasnya jadi naik gitu Romo. Oke. Iya. Terima kasih. Iya Romo. Apa sebelumnya nggak bisa nari? Terus karena pandemi belajar nari jadi pinter gitu kah? Enggak. Jadi kita sebetulnya sudah ada komunitas nari. Oke. Ya saya juga baru belajar nari setelah di Muntilan Romo. Iya. Ya saya suka gitu dengan nari-nari itu. Nah setelah pandemi itu kan benar-benar kita tidak bisa berkumpul lagi gitu dengan teman-teman. Nah waktu itu pernah mau ada ide ya bikin secara virtual gitu. Jadi masing-masing nari di rumah, terus kita upload gitu. Tapi terus akhirnya ya puji Tuhan setelah mulai reda ini ya, maksudnya udah mulai new normal lagi, ya udah yuk kita mulai cobalah dikit-dikit. Ya puji Tuhan sih teman-teman kami di Muntilan gitu tidak ada yang kena gitu, nggak ada yang kena corona gitu. Jadi kita aman sampai hari ini gitu Romo. Baik, terima kasih. Ya Salam sama-sama. untuk Muntilan. Yang kedua, Dokter Ya. Evi, bolehkah cerita sedikit saja kreativitas apa sih yang muncul dari tekanan pandemi ini yang lalu menyadarkan, oh aku bisa ternyata ini gitu ya, dan ini membahagiakan kita. Apa Dok? Ya, ya personal ya. Sebenarnya itu personal. Karena ya mungkin saya kebalikan dari yang si cantik Yuni tadi ya. Karena saya sehari-hari kurang istirahat, dengan adanya pandemi ini ya saya jadi banyak istirahat. Karena saya memang harus membatasi pasien
Jadi praktek sore saya tiadakan, terus di RSUD jumlah pasien poli saya batasi. Jadi saya banyak membatasi pasien. Jadi memang agak kasihan karena pasien-pasien agak kesulitan menemui saya. Cuma ya mau gimana lagi. Jadi memang harus ada sebuah keputusan. Kalau dulu memang saya selalu kairon dengan pasien. Kalau saya sekarang harus tegas karena ya biar kita selamat ya, untuk kita selamat. Karena seperti tadi memang kalau capek itu menurunkan imunitas pasti. Terus ya kalau dengan capek itu, dengan rutinitas saya seperti itu juga makan saya kan nggak teratur. Jadi pasti daya tahan saya lemah ya. Jadi memang harusnya membatasi pasien, otomatis saya lebih banyak waktu di rumah, saya lebih banyak mengerjakan yang sebelumnya nggak saya kerjakan. Ya banyak main game karena saya suka main game, terus browsing, terus lebih banyak mengikuti webinar, ya lebih banyak waktu untuk keluarga juga. Ya itu saja mungkin. Tapi ya personal ya, karena masing-masing berbeda tiap orang. Betul, ya. Oke dok, menyambung sekalian, ada yang bertanya ini dok di question and answer. Mohon izin bertanya kepada Dr. Evi, seberapa perlu memberikan suplemen pada anak di tengah pandemi virus corona ini, terutama bila anak sulit mengkonsumsi sayur dan buah. Ini dari saudara Yudi Irawan. Kalau boleh tahu, anaknya umur berapa? Anaknya umur Nggak berapa? disebut. Boleh ditampilkan kah, saudara Yudi Kristawan? Yudi Irawan, boleh ditampilkan? Oke, masih di mute. Ya, atau saya jawab aja ya. Silakan dok. Saya jawab secara umum. Jadi untuk anak-anak yang memang dia pada dasarnya sudah sehat, artinya sehat itu dia dari sisi berat badan, dari psikologinya dia bagus, itu sebetulnya nggak perlu tambahan suplemen vitamin. Jadi dengan makanan sehari-hari yang sudah seimbang itu sudah mencukupi. Penambahan vitamin diperlukan itu biasanya untuk anak-anak yang dengan gizinya kurang atau dengan penyakit penyerta. Jadi penyakit penyerta dan gizi kurang itu lebih rentan terhadap corona. Jadi penambahan vitamin tidak diwajibkan, tergantung kondisi anak. Tapi terutama yang tadi yang gizinya kurang atau yang dengan penyakit penyerta. Oke, apakah Bapak atau Mas Yudi mau mengklarifikasi pertanyaannya? Sudah ada di layar, tapi masih di mute. Halo, belum ada. Baik, kalau belum ada, lalu yang terakhir dari Suster Nur. Suster Nur tadi menyinggung mengenai kreativitas yang membahagiakan itu adalah tanam-tanaman, lalu nyanyi gitu ya, Esther ya. Ini luar biasa ini. Yang biasanya tidak ada waktu untuk tanam-tanam gitu. Yang paling membahagiakan lalu apa, Suster? Kalau kata orang itu orang bahagia itu katanya kalau sudah bisa memberi gitu ya. Nah, kira-kira dari masa pandemi ini kita sudah memberi apa yang bisa membahagiakan? Ya Romo, wah memberi apa ya? Mungkin satu hal mungkin ya yang tadi saya belum singgung ya. Di bulan April itu kami sebenarnya merencanakan untuk mengadakan pertemuan untuk Komisi Keuangan. Tapi karena anggota Komisi Keuangan itu satu dari Itali, satu dari Irlandia, satu dari Australia, dan saya sendiri. Tapi kan pasti nggak mungkin lah mereka datang bulan April itu hampir kayak masih mencekam begitu ya Romo ya.
Lalu maka kita sepakat untuk pertemuan pakai Zoom aja gitu. Nah, karena saya sebenarnya belum punya pengalaman nih pakai Zoom. Akhirnya ya memang saya harus belajar gitu. Tapi ya itu satu positif juga sih. Karena saya belajar pakai Zoom, akhirnya saya bisa begitu. Dan pertemuan ternyata nggak mengurangi hasil yang ingin kita capai gitulah, Romo. Semua berhasil dengan baik itu. Bahkan sesudah itu kita juga pikir, oh karena kami masih punya PR, terus kita lanjut lagi aja pakai Zoom. Lebih gampang gitu, nggak usah pergi kemana-mana gitu ya. Jadi amat sangat menghemat biaya. Jadi karena saya ekonom nih Romo, ini bukan memberi nih malahan. Tapi selama bulan April nih, karena semua orang nggak ada yang berani pergi kemana-mana, uangnya utuh nih Romo. Jadi nggak ada yang mau jajan apa pergi keluar gitu. Semuanya berkebun aja. Tapi memang hasil kebunnya kita. Dan selama lockdown memang kita juga nggak berani Kak memberi ke tetangga juga Romo. Yang memberi ke tetangga ya itu cuma nyanyi aja, tapi di antara aktivitas-aktivitas lain, karena kami kan tim kami itu kami baru aja chapter di bulan Oktober selesai. Jadi hal yang menguntungkan karena biasanya dan sudah direncanakan sebenarnya kalau di bulan Maret itu mereka akan kunjungan gitu. Tapi karena lockdown gitu, semuanya akhirnya tinggal di rumah, tapi karena tinggal di rumah, jadi kami malah fokus gitu. Karena kami kan ada kayak semacam pesan kapital yang harus kita buat menjadi program begitu ya Romo ya. Nah itu akhirnya malah positif, malah kita bisa fokus begitu Romo. Karena semuanya tinggal di rumah, ya. Tapi aktivitas lainnya ya memang mungkin nggak jauh dari Mbak Yuni begitu. Kita juga pas kebetulan ada satu suster yang merayakan atau ya mensyukuri lah 50 tahun hidup membiara. Ya sudah kita merayakan sederhana gitu, tapi bermakna. Lalu kita juga ya udah nari, nyanyi begitulah Romo. Ya. Ya. Okay. Saling membahagiakan antar anggota gitu. Ya. Baik, terima kasih. Saya beri kesempatan sekarang kepada para peserta, barangkali mau cerita boleh, mau tanya boleh ya. Mumpung sekarang ini kita kumpul, ada yang dari Roma, ada yang dari Manila, dari Muntilan ada. Tadi ada yang dari Surabaya ya, Romo Greg? Kayaknya ada itu, tapi mungkin dari Surabaya yang katanya juga bahkan melebihi Jakarta. Apakah ada cerita di sini yang bisa dibagikan kepada kita? Zona hitam Surabaya. Warna hitam bahkan katanya. Itu ada pertanyaan, ada chat Romo Ari. Ya. Itu dari Ludovika itu. Dokter Evi, bolehkah dikirim materi tadi beserta lagu refleksinya? Saya kira bagus untuk anak-anak didik di SMP supaya membuat anak-anak lebih peduli pada kebersihan dan peduli. Boleh. Nanti kami boleh, minta silahkan materinya, terus saya kirimkan ke peserta semua. Oke, ada yang mau bertanya, bercerita juga dari pengalaman di tempatnya masing-masing? Silakan kalau ada, saya beri kesempatan. Kayaknya belum ya. Oke. Baik, kalau belum, Suster Romo yang terkasih, satu hal yang bagi saya menarik dari ceritanya Dr. Evi tadi. Dr. Evi lulusan Manila, ya kan? Dididik dalam tradisi keluarga yang notabene juga Kristiani gitu ya. Tapi sekarang tinggal bahkan
ketika mau jadi dokter saja ada banyak halangan, ya kan? Pertama-tama bukan karena saya ingin berkarir, tetapi tadi ceritakan mengenai semangat pelayanan, ya. Harus ada surat tadi itu. Nah, satu hal yang menarik bagi saya ingin saya tanyakan, nanti mungkin disambung oleh teman-teman yang lain kalau ada. Ada sesuatu yang rasa-rasanya tidak bisa tidak gitu ya dok ya. Kalau saya jadi dokter itu ya pokoknya mau tidak mau ya adanya itu saya terima. Tadi dikatakan berkali-kali itu soal istilah takdir gitu ya. Takdir saya di sini, takdir saya di situ gitu ya. Tapi secara manusiawi kalau kita berpikir mengenai takdir itu kan sebenarnya kita sendiri toh yang membuat takdir kita itu mau seperti apa toh. Nah kira-kira kalau menurut Dokter Evi dalam tantangan-tantangan yang sedemikian rupa itu, yang tadi itu apa tantangannya banyak sekali, tetapi akhirnya toh harus saya di sini gitu ya. Apa sih dok yang pernik-pernik yang bagi dokter itu rupa-rupanya ini loh jalan yang ditunjukkan Tuhan, saya harus di sini itu apa? Dan itu membahagiakan saya gitu. Ada enggak dok? Ya kalau tadi Romo Ari matur bahwa takdir ditentukan oleh kita seberapa seperjuangan kita gitu ya. Saya nggak setuju. Seberapa seberapa gigihnya kita, kalau nggak dibukakan jalan oleh Tuhan, nggak bakal terjadi. Ya, okay. Jadi intinya itu sekuat apapun usaha kita, kalau nggak dibukakan jalan, nggak bakal terjadi. Itu yang terjadi pada saya. Jadi karena memang Tuhan sudah membukakan jalan, jadi memang saya harus di situ. Jadi ya memang saya harus ya jadinya saya yang di situ gitu loh. Ya buktinya ya dengan tadi itu. Selama saya mencari SK, ada dokter anak lain kok ya nggak betah gitu loh. Ya itu. Jadi memang takdir itu dua-duanya. Jadi usaha kita, tapi juga diberikan jalan oleh Tuhan. Jadi nggak bisa satu sisi. Walaupun Tuhan ngasih jalan, tapi kalau kamu nggak berusaha, saya rasa nggak bakal tercapai juga. Tapi kalau kita usaha mati-matian, tapi Tuhan tidak membukakan jalan, itu pun tidak bisa, nggak berhasil. Jadi harus ada dua faktor. Ya. Baik, dokter. Nah, tadi diceritakan juga ada sesuatu yang membuat betah gitu ya. Sementara dokter-dokter yang lain itu tidak sampai pada betah. Apa sih dok yang membuat betah di situ dok? Kok enggak pulang saja ke Klampok gitu, Purwokerto? Ingin sekali sebenarnya bangun di sana. Cuma ya memang, ya saya memang harus di sini. Mungkin karena apa ya? Nerima ya, sifat yang nerima itu. Jadi ya sudah gitu loh. Mau gimana lagi? Jadi dengan nerimo legowo apapun kekurangannya, ya kalau saya ungkapkan di sini semua mungkin tidak etis, tapi banyak sekali mungkin Romo Greg tahu ya. Tapi saya nggak mau share di sini. Jadi kalau ya saya nggak bisa share di sini. Jadi nerima aja lah. Pada intinya nerima, legowo. Jadi itu mungkin yang jadi kunci. Jadi kunci. Ya. Oke, baik. Saya sebenarnya tertarik dari cerita dokter tadi yang berkaitan dengan ini loh. Dokter itu merasa bahagia ketika hasil pelayanannya itu membuat pasiennya sembuh. Itu ya dok ya? Iya. Nah itu satu kebahagiaan batin tersendiri loh. Tidak bisa diwakili yang lain kan? Betul. Artinya, adakah sesuatu yang bagi dokter selama ini mungkin pengalaman pengalaman kalau orang itu mengatakan pengalaman eksistensial, ya pengalaman yang sangat mendalam terkait dengan pelayanan kepada pasien itu apa dok? Yang paling membahagiakan kecuali yang sembuh tadi itu apa? Atau yang paling menyedihkan juga boleh? Yang apa? Pendidikan? Yang menyedihkan. Oh, yang menyedihkan. Ya, sebaliknya. Kalau yang
apa ya? Sebenarnya yang membahagiakan itu banyak. Kalau yang menyedihkan itu ya apa ya? Jadi kalau di sini kan masyarakatnya mungkin tingkat kesehatan, tingkat ekonomi juga masih agak kurang, tapi mereka kesadarannya itu kurang juga. Jadi sudah ekonominya kurang, anaknya banyak, terus jadinya dia nggak bisa menjaga kualitas ya. Jadi mereka lebih mengutamakan kuantitas jumlah anak, tapi kualitasnya enggak. Jadi mending kuantitasnya sedikit, tapi kualitasnya bagus gitu. Tapi enggak terjadi di sini. Mungkin yang menyedihkan seperti itu. Jadi anak itu tidak terawat, lebih mungkin cenderung neglected ya, karena ketidaktahuan orang tua, akhirnya orang tua ya menurut saya itu egois karena tidak memikirkan anaknya. Ya mungkin yang menyedihkan seperti itu. Jadi contoh konkretnya ya anaknya udah banyak 10, terus nggak punya kerjaan. Nah, terus anaknya tuh mau diapakan? Rumah juga cuma 1 petak. 1 petak itu diisi 10, 12 orang dengan satu. Nah, itu kan sudah nggak sehat. Jadi yang menyedihkan tuh mungkin sebenarnya itu karena mereka kualitasnya. Jadi kualitas SDM-nya yang masih rendah. Jadi kita dari Dokter Ana, dari dokter kandungan itu sebetulnya sudah menyadari masalah itu. Jadi sekarang kan ada program 1000 hari pertama kehidupan ya. 1000 hari pertama itu dari mulai hamil sampai anak itu berusia 2 tahun. Jadi itu 1000 pertama kehidupan itu sudah kita mulai. Jadi untuk menghasilkan seorang generasi yang bagus itu sudah dimulai dari dini, dari remajanya dia diberi harus bagus, terus sampai menikah, sampai melahirkan, sampai bayinya itu harus sudah dijaga dari dari remaja, bukan dari saat dia hamil. Jadi dari remaja sudah kita persiapkan, sudah banyak program-program pemerintah yang dikhususkan untuk itu. Ya terus stimulasi selama hamil itu juga stimulasi yang baik itu akan menghasilkan generasi yang baik juga. Tapi kalau selama hamil ibunya itu sedih, terus marah-marah terus, akhirnya hormon yang keluar itu hormon yang sedih, yang nggak bagus, akhirnya nanti anaknya juga ke arah sana. Jadi sudah arahnya sudah ke situ, cuma mungkin masih sulit diaplikasikan untuk masyarakat yang pelosok-pelosok. Ya mungkin itu ya yang menyedihkan untuk kita. Jadi beban kita berat untuk itu tantangannya kan memang menghasilkan generasi yang unggul ya ke depan. Ya. Jadi itu. Baik, dokter, terima kasih. Saya ingin menyapa satu teman yang dari Surabaya yang tadi ditunggu-tunggu. Ada Ibu Maria Romero. Halo, Ibu Maria. Ibu Maria Romero. Iya. Yo. Nah, ini orangnya. Saya mendengar berita di Surabaya hitam, tidak lagi merah. Nah, ini kita tadi baru cerita-cerita. Bagaimana kabar Surabaya? Apa bisa bercerita sedikit kah? Apa mau? Wis diterangke malah opo. Surabaya bagaimana? Masih hitam atau putih atau merah? Sekarang ada di mana sekarang? Di Surabaya atau di mana? Oh, ini lagi di Batang ini. Di Batang, oh berarti di rumah sakit Kolbu Iman itu. Iya, sebelum Dokter Evi ada, saya sudah ada di sini. Oke. Nggak pernah ketemu ya, Sus. Oke, berarti informasi Surabaya tidak valid kalau dia ada di Batang ya? Oh, ya tetap aja. Wong kemarin dok di Batang kok. Ya, besok balik lagi di Surabaya. Ya udah sekarang cerita gimana? Surabaya memang merah, tapi optimis akan segera menjadi hijau. Ya,
Sedangkan kebetulan saya latar belakangnya bukan di pendidikan, apa kedokteran dan sebagainya, tapi di usaha. Ya. Sebagian besar usaha di Surabaya inginnya tetap buka, ya, karena sebagian mereka akan ngomong no way, no work, no pay. Jadi nggak akan ada uang untuk pekerja kalau tidak ada usaha, ya. Karena memang dunia usaha katakan drop mulai dari ada yang 50%, 60%, 70%, bahkan ada yang 90% drop. Mereka-mereka banyak yang dirumahkan dan juga ada yang masih bekerja tetapi salary-nya dipotong, didiskon. Nah, 2 bulan ini kondisi mulai pulih dalam arti memang sudah mulai pergerakan ekonomi mulai ya pulih lah ya, pulih tapi belum sepenuhnya pulih karena rupanya bulan Juni, Juli sudah agak bagusan, Agustus ini kembali lagi agak drop. Ya, nah memang tadi dibilang terus bahwa ya udah dibuat happy aja, apa aja yang terjadi, memang harus happy. Kalau enggak memang stres, mungkin daya tahan tubuh kita menjadi lemah. Ya, apapun yang ada, wes happy saja. Ya. Saya pribadi tetap bersyukur dalam arti dalam kondisi apa saja ya sudah kita harus jalani kegiatan di kantor, kegiatan menggereja, apalagi ini sekarang persiapan mau misa. Saya di Paroki Algon, kebetulan saya salah satu pengurus di sana, berproses untuk terus-menerus bagaimana mensimulasikan kegiatan misa kembali dengan umat. Gitu. Jadi pada dasarnya begitu Romo. Kondisi oke, semua harus kita jalani dan saya pribadi merasa bahwa memang kita harus menjaga diri dengan protokoler yang ada. Cuma ya tetap aja semangat, lakukanlah segala sesuatunya, nggak perlu bingung, nggak perlu apa, terus khawatir di rumah terus, bagi saya sih nggak begitu. Tetap jaga kondisi, cuma ya tetap lakukanlah yang terbaik untuk diri kita. Begitu, Romo. Oke, baik, luar biasa ini dari Surabaya. Surabaya tapi asli Batang ini. Oke. Baik, Romo Greg, Dr. Evi, dan juga Suter Nur, kita berada di penghujung acara. Moga-moga berkenan untuk memberikan last statement gitu ya, atau pesan-pesan apa sih dalam 1-2 kalimat dari tema kita mengabdi secara kreatif dan hidup bahagia di masa pandemi itu, kira-kira pesannya apa, Romo? Dimulai dari Romo Greg dulu, mungkin. Silakan, Romo. Sama satu lagi, Romo. Ada pertanyaan dulu, Romo. Bedanya nasib sama takdir. Tadi ada yang tanya begitu. Mungkin bisa disinggung ya. Ya, sebenarnya kan apa namanya? Oke, nasib sama takdir ya, dan kaitannya dengan yang terakhir ini. Saya harus mengatakan pertama-tama kita ini hidup ya sebagai sebuah realita lah ya, sejarah begitu. Orang mengatakan gitu kalau andai kata dalam sejarah kita pada saatnya suatu saat kita akan mengalami satu peristiwa yang sangat luar biasa, dan barangkali untuk setidaknya untuk saya itu mungkin peristiwa yang luar biasa itu adalah berlangsung pada tahun ini. Kalau saya sih selalu beranggapan ya tidak ada peristiwa buruk, tidak ada peristiwa bagus begitu. Terus kemudian yang paling penting adalah bagaimana cara menanggapinya. Begitu. Itu yang paling penting.
Dan kemudian saya harus mengatakan juga bahwa Tuhan itu bekerja juga dalam situasi di mana kita gagal lah dalam arti tertentu. Tuhan itu bekerja ketika ada kehidupan yang nampaknya sangat buruk sekalipun. Nah, memang tugas kita adalah membaca Tuhan itu sedang berkata apa untuk kita. Dan kemudian setidak-tidaknya saya hanya mengatakan mari kita pada level individu, pada level personal, terus kemudian kita bertanya pada kita masing-masing. Karena biasanya jawaban individual itu berbeda. Berbeda dengan jawaban antara satu orang dengan orang lain. Nah, itu saya yakin. Sebagaimana saya melihat bahwa begitu banyak hal yang bagus juga, tapi bukan berarti bahwa kita puas terhadap ini. Begitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara tentang komunitas, saya yakin sekali begitu. Dan itu yang kemudian sedang diperjuangkan kalau kita di Indonesia, begitu kan? Bagaimana Presiden kita Jokowi begitu memikirkan secara serius, ya, apakah kita bisa justru lewat krisis ini kita membuat sebuah lompatan. Dan kemudian memang selalu menjadi pertanyaan yang menarik, dan ini sudah berlangsung loh dalam sejarah-sejarah manusia, bahwa setiap kali krisis selalu ada orang-orang, ada kelompok, komunitas yang justru melihat sebagai sebuah kemungkinan baru, bahwa kita tidak ingin kembali. Yang pasti adalah bahwa jangan sampai kita berpikiran, mari kita bentuk kembali ke hidup yang lama. Maka kan orang mengatakan, we are preparing the future, not preparing for the future. Jadi, mari kita tunggu masa depan supaya datang. Bukan itu, tetapi mari kita menciptakan masa depan hari ini. Jadi, ya sebenarnya kalau bicara tentang nasib dan takdir itu sebenarnya tadi itu hanya sebuah ungkapan kita, ini bukan diskusi filsafat sehingga sangat detail tentang itu, tentang kata-kata. Tetapi memang pada dasarnya untuk pemahaman populer barangkali sama lah ya, nasib dan takdir begitu. Cuman kemudian kalau saya itu lebih memikirkan bukan dua kata itu, nasib atau takdir. Tetapi mungkin yang lebih penting adalah bahwa kita ini istilahnya tidak akan bergerak kemana-mana kalau kita itu tidak membentuk diri kita sendiri. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi maksudnya kan ada nasib takdir itu kan bahwa kita ini tidak bisa berbuat apapun selain menunggu. Kalau Tuhan menghendaki itu ya terus kemudian kita tidak bisa berdaya. Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa bahwa kita itu bisa mengubah nasib atau takdir seseorang. Dan kemudian jawabannya biasanya adalah bahwa kita berjuang 100% dan terus kemudian kita memohon supaya Roh Kudus juga ikut campur tangan 100%. Jadi bukan 50-50, tetapi 100-100. Itu yang kemudian yang membuat nasib atau takdir itu bisa punya nuansa yang berbeda dalam hidup kita sebagai orang beriman. Itu Romo Arif. Terima kasih Romo Greg. Dr. Evi, silakan last statement. Last statement-nya ya, memang untuk COVID ini memang kita harus berhati-hati ya. Kalau memang medis dengan bisnis itu memang nggak bisa disatukan. Jadi ya tapi kalau memang nggak dibuka new normal, memang mungkin efeknya akan lebih buruk lagi. Jadi memang boleh dibuka, tapi protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Mungkin kita harus bersabar ya sampai vaksinnya benar-benar ada. Vaksin yang masih diproses ini pun belum tentu nanti khasiatnya seberapa lama ya, seberapa bagus ya. Jadi vaksin yang bagus itu kan biasanya mampu membentuk kekebalan 90% ya. Tapi yang ini kan belum tahu nanti apakah sampai 90% atau hanya 30% masih belum tahu. Jadi masih butuh proses yang panjang.
Jadi ya kita harus menerima bahwa di dunia ini ada satu jenis penyakit baru corona dan kita harus terima. Jadi ada tambahan satu lagi selain yang tadi demam berdarah, TB, corona itu udah suatu di sekeliling kita. Jadi dan corona ini masih ya karena sesuatu masih baru, jadi kita juga masih meraba-raba dan terus ada sesuatu yang baru, penemuan-penemuan karena memang kita baru berkenalan dengan corona. Belum tahu gimana-gimananya. Jadi tolong jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan, hindari kerumunan, karena memang di situ corona senang banget sama yang berkerumun. Jadi apa ya, masa depan COVID ini belum jelas. Jadi tadi vaksinnya nanti seberapa persen kekebalannya terbentuk sampai seberapa lama. Kalau sekarang vaksin influenza itu COVID ini kan masuknya ke virus influenza ya. Influenza vaksin yang sekarang hanya bisa bertahan 1 tahun. Jadi kalau mau vaksin influenza tiap tahun harus disuntik diulang. Nah untuk corona ini apakah bisa bertahan sampai 1 tahun kekebalannya setelah divaksin atau hanya mungkin 3 bulan atau berapa nggak tahu. Jadi belum tahu vaksin yang nanti terbentuk bisa melindungi sampai seberapa lama dan berapa persentase kadarnya untuk bisa melawan corona. Jadi vaksin yang bagus kan 90% lebih bisa menangkal penyakit, tapi yang corona kan belum tahu seberapa, ini masih butuh penelitian lagi. Jadi ya memang harus kita terima corona ada di sekeliling kita, tapi dengan cara seperti itu. Jadi untuk sekarang kita belum bisa kembali ke zaman normal yang dulu. Jadi normal yang dulu itu mungkin sementara bagian sejarah dari yang sekarang. Jadi new normal adalah kebiasaan baru sampai nanti vaksin terbentuk dan kejelasan vaksin itu sampai seberapa jauh bisa membendung corona. Jadi ya tetap seperti ini, pakai protokol kesehatan, sampai pakai masker gini sampai bengkak semua, karena kencang banget nih maskernya, jadi bengkak. Terus itu kalau dibuka bekas semua, dan kalau yang tangannya alergi kayak tadi itu, saya harus pakai handscoon yang biru. Kebetulan tangan saya alergi. Kalau nggak alergi seperti tadi yang di video itu, pecah-pecah semua merah. Dan ini lebih mahal dari yang biasa. Dan masker ini juga lebih mahal dari yang biasa karena filternya itu bagus. Jadi sebagai medis, COVID itu mahal karena memang semua yang bagus-bagus itu mahal. Ya, ya. Jadi ya itu aja pesan saya, mungkin curhatan saya sebagai seorang medis aja. Baik, dokter, luar biasa ini. Romo Greg, Dokter Evi, terima kasih sekali atas sharing pengalaman yang luar biasa, baik dari sisi medis dan juga pencermatan Romo Greg sebagai seorang Romo dan seorang dosen. Ya, kalau saya masih di Manila, mungkin saya diajar Romo Greg ini ya. Untuk saya sudah lulus. Nah, kami tidak bisa memberikan apapun kecuali terima kasih atas segala sharing pengalaman, tular gagasan, motivasi, dan segala hal yang tadi sudah diberikan kepada kami dan orang awam, kita semua yang hadir di sini. Di akhir perkata ini, kita akan menutupnya dan kita akan ketemu lagi di dalam webinar berikutnya. Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih dan selamat malam. Saya kembalikan waktunya kepada Mbak Yani. Ya. Ya, baik. Terima kasih kepada Romo Greg dan Dr. Evi atas sharingnya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Semoga sharing ini bermanfaat dan tentunya dapat menginspirasi untuk kita semua untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap selalu bahagia bagaimanapun juga dan kita lebih bisa berefleksi untuk tetap produktif, aktif, dan bahagia di tengah masa pandemi ini. Terima kasih juga kepada Romo Ari sebagai moderator yang telah membawakan sesi bersama dengan narasumber pada malam hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para peserta yang telah mengikuti webinar ini.
Semoga motivasi ini, sharing pengalaman ini yang telah dibagikan oleh para narasumber dapat memberikan inspirasi dan tetap semangat dalam berkarya dengan talenta kita masing-masing supaya menjadi berkat untuk semua dan sesama. Nah, sekedar informasi bahwa webinar ini akan berlangsung berseri. Dan webinar sesi ke-6 pada hari Senin nanti, tanggal 24 Agustus, dengan tema menggali talenta kreatif dan produktif dengan belajar bahasa di tengah pandemi. Serta webinar sesi ke-7 pada hari Selasa 25 Agustus dengan tema pemanfaatan telekonsultasi dan tata cara hidup sehat di era new normal. Nah, selanjutnya kami ingin informasikan juga bahwa Stikom Yosudarso membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru dan Stikom Yosudarso telah terakreditasi B dengan 4 program studi. S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Multimedia dan Jaringan, serta D3 Komputerisasi Akuntansi. Kami menyediakan kelas reguler, kelas paralel atau kelas karyawan, dan kelas blended learning. Selain itu, kalian bisa mendapatkan berbagai beasiswa, mulai dari beasiswa KIPK, beasiswa gratis kuliah sampai dengan lulus, lalu beasiswa bantuan SPP atau UKT, serta banyak lagi beasiswa bantuan dari mitra-mitra kampus. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung mau kuliah IT di mana, yang pastinya up to date, segeralah mendaftar di Stikom Yosudarso sekarang. Karena bagi yang mendaftar langsung setelah webinar ini selesai akan diberikan potongan uang semester sebesar 1,3 juta rupiah. Dan tentunya kuota terbatas, maka ayo segera mendaftarkan diri kalian dengan bisa one klik di www.spmb.sikomyos.ac.id atau bisa melihat informasi di website kami www.sikomyos.ac.id atau bisa lihat di Instagram resmi kita @sikomyospwt atau boleh melalui WA di 0821 3427 2244. Sekaligus juga sebelum menutup sesi ini, saya akan informasikan pemenang door prize pada kesempatan kali ini, yaitu kepada IKADEK Yudi Erawan. Selanjutnya akan dihubungi oleh panitia. Baik, terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah mendukung berjalannya webinar pada malam hari ini. Terima kasih bagi para peserta dan narasumber kami yang luar biasa yang telah mengikuti jalannya webinar pada malam hari ini. Kami panitia webinar Stikom Yosudarso mohon maaf bila ada kesalahan dalam berlangsungnya acara, baik yang kami sengaja maupun yang tidak disengaja. Tetap semangat dan tetap sehat. Saya Rosalina Yani, pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat malam.